Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah manajemen strategi. Dan kali ini kita akan membahas tentang analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Seperti kita ketahui bahwa dalam mengelola perusahaan, tentunya hal-hal yang berkaitan dengan analisis lingkungan, baik eksternal maupun internal, ini merupakan bagian dari strategi untuk mendudukan posisi perusahaan di posisi yang terbaik. Kita lihat di dalam lingkungan eksternal, pertanyaannya adalah apa yang mungkin dipilih untuk dikerjakan oleh perusahaan. Dan dalam hal lingkungan internal, pertanyaan adalah apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan terkait tentang keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Perusahaan yang sehat tentunya sustainable dalam bisnis, sustainable dalam mendapatkan keuntungan dari apa yang diusahakannya. Dan ini bisa didapat dari keunggulan kompetitif perusahaan itu sendiri. Di sisi lain kita lihat, dalam hal analisis lingkungan bisnis ada kategori lingkungan eksternal, di mana di dalamnya perlu diperhatikan adanya lingkungan terpencil atau remote environment, lingkungan industri, environment industri, atau kekuatan kompetitif. Dan yang ketiga adalah lingkungan operasi, operating environment. Di sini kita lihat bahwa dalam ruang lingkup umum secara keseluruhan itu di dalamnya ada lingkup atau lingkungan industri baik global maupun domestik yang merujuk pada lingkungan operasional dalam usaha global maupun industri. Di sini perusahaan dipengaruhi oleh adanya pesaing dan juga kreditor, juga dipengaruhi oleh kondisi tenaga kerja, pemasok dan pelanggan itu sendiri. Ini secara khusus bisa dilihat dalam lingkungan operasional. Adapun pengaruh dari lingkungan lainnya atau diistilahkan pengaruh remote, pengaruh ini merupakan hambatan yang di luar kendali perusahaan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, sosial, politik, maupun lingkungan ekologis. Ini mencerminkan pengaruh-pengaruh pada perusahaan dalam bentuk peluang ataupun juga ancaman threats dan kendala-kendala constraints. Kondisi perekonomian baik tingkat nasional maupun internasional harus jadi bahan pertimbangan perusahaan. Misalkan hal-hal yang mengenai general availability of credit, bagaimana availabilitas dari kredit, ya, apakah kita dapat mengakses untuk permodalan atau dana, juga level of disposal income, jadi tingkat dari pendapatan yang bisa digunakan untuk usaha, serta propensity of people to spend. Ya, ini faktor lain yang perlu dimonitor, yaitu prime interest rate, ya, berkaitan dengan bunga, ya, bunga bank, ya, inflasi rate, ya, dan tingkat inflasi. Juga tren dari pertumbuhan GNP, Gross National Product, itu juga menjadi pertimbangan sehingga perusahaan bisa menghitung produk apa yang akan mendapatkan respon optimal di kondisi gross national product tertentu. Ya. Selanjutnya ada faktor sosial yang berpengaruh, ya, di mana di dalamnya meliputi kepercayaan, nilai, attitude, opini, gaya hidup, maupun lingkungan perusahaan.
yang dikembangkan dari budaya, ekologi, juga kependudukan, agama, educational atau pendidikan, dan ethnic condition, ya kondisi suku atau kondisi bangsa ya di etnik yang ada di lingkungan perusahaan. Ada juga yang mempengaruhi yaitu faktor politik, di mana kondisi politik merupakan hal penting yang perlu menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam memformulasikan strategi perusahaan. Contoh dalam hal kendala politik ya, politik constraints. Nah, ada fair trade decision, jadi kebijakan perdagangan yang adil, atau juga berbicara tentang hukum antitrust dan program pajak. Lalu juga yang mempengaruhi misalkan contohnya minimum wage legislation atau upah minimum regional dan kebijakan tentang harga, kebijakan tentang penanggulangan polusi, juga administratif job bonding. Ini berkaitan dengan administratif yang ada hubungannya dengan bank sentral ataupun hal-hal lain yang berpengaruh ya secara politik. Ada juga pengaruh dari peran supplier, di mana peran ini dalam mengelola beberapa industri strategi pemerintah dapat secara signifikan berpengaruh pada kontinuitas strategi beberapa perusahaan swasta. Di sisi lain, peran pelanggan ini kebutuhan pemerintah atas produk dan jasa dapat mengkreasikan, mengembangkan ataupun menghilangkan banyak peluang di pasar. Pengaruh lainnya adalah pengaruh teknologi. Ya, dalam strategi harus mempengaruhi pengaruh teknologi, di mana perkembangan teknologi secara signifikan merubah kondisi pada industri-industri dan akan berdampak pada sektor-sektor lain dalam masyarakat. Ada istilah technological forecasting, ya, dugaan teknologi. Jadi sekian tahun yang akan datang bagaimana penggunaan teknologi yang akan digunakan oleh masyarakat secara umum ataupun industri ini menjadi pertimbangan apakah berubah begitu cepat sehingga dalam hal pengadaan mesin-mesin teknologi atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan operasional kemungkinan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan teknologi itu sendiri ya. Misalkan dalam pemasaran, dulu memasarkan lewat brosur-brosur, sekarang lebih kepada pemasaran yang menggunakan entitas yang ada di media sosial misalkan ya. Selanjutnya analisis struktur kekuatan persaingan. Nah, ada yang disebut model 5 kekuatan menurut Porter, yaitu persaingan antar pesaing dalam industri yang sama. Tentunya dalam industri yang sama tingkat persaingan akan lebih tinggi ya, dan ini menjadi perhatian. Yang kedua, ancaman untuk memasuki pasar bagi pendatang baru ya. Pendatang baru menjadi ancaman. Nah, tingkat kemudahan dan kesulitannya itu juga menjadi kekuatan persaingan yang harus diperhitungkan. Lalu juga ada ancaman barang substitusi yang menyebabkan barang pokok kita yang dijual ataupun yang diproduksi menjadi tergantikan ya. Lalu kekuatan persaingan lainnya adalah daya tawar pembeli dan daya tawar dari penjual itu sendiri. Model 5 kekuatan ini melahirkan persaingan industri yang tentunya dipengaruhi oleh ancaman pendatang baru berupa pendatang baru itu sendiri, lalu daya tawar pembeli dan ancaman barang substitusi serta daya tawar penyelia atau supplier. Selanjutnya kita lihat kekuatan masing-masing pemasok atau pembeli bergantung pada jumlah karakteristik situasi pasarnya dan pada tingkat kepentingan relatif penjualan atau pembeliannya dalam industri tersebut dibandingkan dengan keseluruhan bisnis. Kita lihat adanya kelompok pemasok yang kuat. Hal ini terjadi jika kelompok didominasi oleh perusahaan yang sedikit dan lebih terkonsentrasi daripada tempat mereka menjual produk.
Yang kedua, produk bersifat unik, ya. Dia akan lebih kuat atau terdiferensiasi atau jika terdapat biaya pengalihan. Jadi kalau alih kepada produk yang lain, dikhawatirkan ada biaya pengalihan yang tentunya lebih besar. Ini akan menguatkan posisi supplier. Yang keempat, pemasok memiliki kemampuan untuk melakukan integrasi maju ke industri pembelian, ya, pembelinya. Jadi produk ini terintegrasi dengan apa yang ada di industri kita atau di industri perusahaan yang menjalankan usaha. Ini akan lebih kuat. Lalu industri bukan merupakan pelanggan penting bagi pemasok. Nah, mereka akan jauh lebih kuat daya tawarnya jika industri dianggap bukan merupakan hal pelanggan yang penting bagi pemasok. Di sisi lain, kelompok pembeli akan kuat. Ya, sekarang posisinya berbalik, pembeli akan kuat jika pembeli terkonsentrasi atau membeli dalam jumlah yang lebih besar. Biasanya kalau membeli lebih banyak volumenya, tentu menjadi kuat ya tawarnya. Kalau tidak, mungkin mereka beralih kepada pemasok lainnya. Produk yang dibeli dari industri bersifat standar dan tidak terdiferensiasi sehingga banyak memungkinkan alternatif pilihan oleh pembeli. Produk yang dibeli dari industri merupakan komponen penting dari produk pembeli dan merupakan komponen biaya yang cukup besar. Yang keempat, pembeli menerima laba yang rendah. Produk industri tidak penting bagi dalam hal kualitas produk atau jasa pembelinya. Dan yang terakhir, produk industri tidak menghasilkan penghematan bagi pembeli. Jadi ketika produk yang mau dibelinya tidak menghasilkan penghematan, sepertinya kelompok pembeli akan menjadi kuat daya tawarnya. Selanjutnya bicara tentang produk substitusi. Dengan menetapkan batas harga tertinggi, selling price, maka produk atau jasa substitusi membatasi potensi suatu industri. Jika industri tidak mampu meningkatkan kualitas produk atau mendiferensiasikannya, laba dan pertumbuhan industri akan terancam. Di sisi lain, produk substitusi tidak hanya membatasi laba dalam masa-masa normal, melainkan juga mengurangi tambang emas, ya, karena ada peralihan pembelian ya ke produk substitusi itu sendiri yang dapat diraih industri dari masa ke masa. Lalu selanjutnya, produk substitusi yang secara strategik layak diperhatikan adalah tentunya yang kualitasnya mampu menandingi kualitas produk industri. Nah, jika ada perusahaan rumahan yang bisa menghasilkan produk sekelas industri, tentunya ini akan mampu bersaing ya, dan bisa saja membuat beralih pembeli. Dihasilkan oleh industri yang menikmati laba tinggi. Selanjutnya, bicara tentang persaingan antara para anggota industri. Persaingan di kalangan anggota industri terjadi karena berebut posisi dengan menggunakan tentunya bersaing dalam harga, bersaing dalam proses produksi, dan juga bersaing dalam iklan. Siapa saja yang kuat ini akan melampaui pesaingnya. Dan ketiga hal ini menjadi sumber persaingan, yaitu harga, produksi, dan perang iklan. Selanjutnya kita lihat analisis industri dan analisis persaingan. Bagi eksekutif yang harus dipahami apa saja batas-batas industri dan bagaimana struktur industri serta siapa kompetitor yang ada. Lalu apa faktor utama yang menentukan persaingan. Maka ditetapkanlah sebuah strategi perusahaan di mana kita pahami bahwa industri merupakan kumpulan perusahaan yang menawarkan produk dan jasa yang serupa. Lalu batas industri sendiri berkaitan dengan adanya kondisi yang dapat membantu eksekutif menentukan arena bersaing perusahaan.
dapat juga memusatkan perhatian atas pesaing-pesaing perusahaan, dan dapat membantu menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Ada hal atau kesulitan yang harus dipikirkan dalam penetapan batas industri, berasal dari 3 sumber, yaitu terjadinya evolusi industri setiap kali memunculkan peluang dan ancaman baru. Lalu adanya evolusi industri yang menciptakan industri dalam industri. Industri semakin global cakupannya, sehingga serapan maupun persaingannya juga menjadi tingkat global, ya. Dulu kita memiliki misalkan satu produk yang tidak ada saingannya, tetapi dengan evolusi industri kita akan bersaing baik dengan produk yang sama itu sendiri, ataupun perusahaan pembuat produk yang sama itu sendiri, ataupun terbukanya persaingan yang lebih mengglobal. Selanjutnya, lingkungan operasional. Ini merupakan lingkungan persaingan, di mana di dalamnya terdapat lingkungan tugas, terdiri dari faktor-faktor dalam situasi persaingan yang mempengaruhi keberhasilan satu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan atau dalam memasarkan produk jasa yang tentunya menguntungkan. Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, posisi bersaing perusahaan. Apakah kita memiliki competitive advantage, ya. Jadi keunggulan bersaing yang optimal. Di samping harus juga memperhatikan bagaimana komposisi pelanggan. Apakah lebih banyak yang mampu membeli dengan harga sekian, ataupun biasanya rata-rata saja yang menengah, ataupun yang lower finansial, ya, low finansial, di mana kemampuan daya belinya rendah. Nah, ini juga menjadi pertimbangan strategik. Yang ketiga, reputasi di mata pemasok dan kreditor. Dan yang keempat, kemampuan menarik karyawan yang berkemampuan. Tentunya bisnis yang terbaik akan muncul dengan dukungan sumber daya manusia atau karyawan yang terbaik pula. Sehingga lahirlah persaingan penarikan karyawan yang ini menjadi pembahasan di lingkungan operasional. Sehingga lingkungan operasional dipahami biasanya jauh lebih dapat dipengaruhi atau dikendalikan daripada lingkungan remote, ya. Selanjutnya, ada beberapa kesalahan yang lazim terjadi dalam mengidentifikasi pesaing. Pertama, terlalu memperhatikan pesaing yang ada tanpa memperhatikan pendatang baru. Padahal dengan kondisi terbuka sekarang, bisa saja pendatang baru itu lebih berpotensi untuk menyaingi bisnis kita. Lalu terlalu memperhatikan pesaing besar dan mengabaikan pesaing kecil. Mengabaikan pesaing internasional potensial. Menganggap perilaku pesaing sama dengan perilakunya di masa lalu. Salah membaca isyarat akan adanya perubahan strategi lawan. Dulu kita ingat dalam penggunaan misalkan telepon seluler, ya, antara yang di pembongkaran tombol atau query dengan yang menggunakan LCD. Salah dalam mensikapi persaingan ini akan berakibat fatal ketika misalkan contoh perusahaan Nokia terkalahkan oleh perusahaan Samsung yang lebih menggunakan Android, ya, atau menggunakan sistem Android, ya. Dan dalam fisik alat komunikasinya, handphonenya sendiri, misalkan kalau yang sebelumnya menggunakan tombol, ini menggunakan LCD, lebih mudah dan lebih memungkinkan menangkap perubahan-perubahan fungsi dari alat komunikasi tersebut, baik dalam konteks peningkatan maupun perluasan fungsinya. Terlalu menekankan pada sumber daya keuangan, posisi pasar, dan strategi pesaing, ditambah dengan aset tak berwujud mereka, misalkan adanya manajemen puncak, ya, yang top, ya.
menganggap bahwa semua perusahaan dalam industri menghadapi kendala atau memiliki peluang yang sama. Ini juga kesalahan. Lalu percaya pada bahwa tujuan strategi adalah mengalahkan pesaing, bukan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Sebetulnya pesaing tidak usah dikalahkan kalau kita mampu secara optimal memenuhi segala kebutuhan pelanggan. Sehingga pelanggan memiliki persepsi bahwa kitalah yang mampu memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya lingkungan internal berupa sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Nah, pertanyaan yang pertama kunci bagi para manajer dalam menganalisis internal adalah bagaimana kita mengumpulkan bundles atau ikatan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Tentunya untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Akankah perubahan lingkungan menyebabkan kompetensi inti kita menjadi usang? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah tersedia pengganti untuk kompetensi inti kita? Dan juga, apakah kompetensi inti kita mudah untuk ditiru? Nah, bicara tentang sumber daya, ada 3 sumber daya dasar, yaitu aset yang terlihat, aset yang tak terlihat, dan kapabilitas organisasi. Di sisi lain, karakteristik sumber daya yang berharga dipahami dapat menambah value atau nilai, juga kelangkaan, ya, hal yang langka. Nah, ini sangat berharga kalau barang yang diproduksi oleh perusahaan ini merupakan barang langka ataupun barang yang sukar ditiru. Dan kemampuan dalam memanfaatkan, ability to exploit. Sumber daya meliputi aset-aset keuangan, fisik, manusia, dan budaya perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan, menciptakan, dan menjual produk atau jasanya. Selanjutnya, perusahaan pada intinya merupakan sekumpulan kapabilitas atau kemampuan. Di sini efektivitas satu perusahaan tergantung pada kesesuaian antara kapabilitas dengan pasar yang dilayani oleh perusahaan. Pertumbuhan satu perusahaan dibatasi oleh kapabilitas atau kemampuan yang dimilikinya. Di sisi lain, kapabilitas dapat dibeli atau diciptakan dan tersedia bagi semua perusahaan. Namun, ada juga kapabilitas yang tidak dapat atau relatif sulit ditiru. Selanjutnya kita bahas kompetensi inti. Ya, kapabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan sumber daya yang dimilikinya, tentunya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kapabilitas dapat dikombinasikan untuk mencapai atau menciptakan kompetensi utama, kompetensi inti. Kompetensi inti ini atau disebut core competence ialah apa yang dilakukan perusahaan yang tentunya bernilai secara strategik, ya, sustainable, yang berkelanjutan. Nah, untuk menemukan kompetensi inti, di mana esensinya atau intinya adalah bagaimana membuat organisasi yang unik dan mampu memberikan nilai tambah, ya, nilai yang lebih tinggi kepada customer. Dimulai dengan pengalokasian sumber daya, baik yang tampak maupun tidak tampak, yang disupport oleh kapabilitas, ya, dari team of resources. Nah, di sini lahirlah kompetensi inti yang merupakan competitive advantage, keunggulan kompetitif. Setelah ditemukan inilah yang akan perusahaan optimalkan guna mampu memprovide value to customer, memberikan nilai, ya, kepada pelanggan. Kompetisi inti ini bersumber dari sumber daya yang merupakan input untuk proses produksi perusahaan. Yang selanjutnya didorong untuk menjadi sebuah kapabilitas yang di dalamnya terintegrasi dari berbagai sumber daya. Nah, sumber daya ini
jika merupakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, ini merupakan sumber daya yang menjadi kompetensi inti dan dijadikan sebuah kapabilitas strategi. Tetapi kalau sumber daya ini tidak berkelanjutan, ataupun tidak unggul dalam berkompetisi, ya ini dianggap sebagai kapabilitas yang non-strategik. Demikian pembahasan kali ini tentang lingkungan internal dan eksternal dari manajemen strategik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.